Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema Jumat Agung pada tahun ini adalah The Holy One. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu. Tema kita di Mazmur pasal 16 ayat 10 pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian dari ayat Miktam dari Daud yang dikasih judul kebahagiaan orang saleh. Orang saleh adalah orang yang takut akan Tuhan. Kebahagiaan orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menjaga kekudusan. Nah, saya percaya bahwa kekudusan bagi orang percaya bukan sebuah pilihan. Kekudusan bagi orang percaya adalah standar yang Tuhan berikan untuk orang-orang percaya. Kita sudah dipilih, kita sudah disendirikan, kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, dan Tuhan mau setelah kita dikuduskan, kita disebut orang-orang kudus, kita hidup di dalam kekudusan. Dalam seluruh kehidupan kita, di dalam studi kita, di pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita. Kalau rumah tangga, keluarga menjaga kekudusan, maka rumah tangga itu pasti rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang menjaga komitmen kekudusan, hubungan suami istri, yang Petrus katakan orang yang tidak mencemarkan tempat tidur, orang yang tetap menjaga komitmen pernikahan, komitmen rumah tangganya untuk tetap menjaga kekudusan, maka orang itu akan menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga dan berkat-berkat masa depan. Kenapa? Karena orang yang takut akan Tuhan, orang saleh, orang kudus akan dipelihara oleh Tuhan. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Artinya dalam situasi apapun, orang kudus, orang pilihan Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Sekalipun menghadapi masa-masa yang sulit. Di lain waktu Daud bermazmur menyampaikan mazmurnya bahwa sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman menunjukkan satu keadaan di mana situasi yang sangat mencekam dan sangat berbahaya. Tetapi itu pun Daud tidak takut. Kenapa? Karena ada yang menyertainya, yaitu Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Maka kalau ada bersama dengan Tuhan, maka di dalam ayat berikutnya asal Mazmur 16 ayat 11, di sana di hadapan Tuhan ada sukacita. Aku ayat 9 mengatakan, aku akan berdiri teguh sebab Tuhan ada di sebelah kananku. Hari ini masa sulit yang sedang dihadapi. Harga-harga tidak ada yang turun. Harga semua naik, bahkan ada isu BBM naik. Di tempat kami di Mojokerto, saya lihat, saya mau ngantri nggak jadi ngantri. Karena paling tidak saya harus menghabiskan waktu 2 jam untuk ngantri, ngisi bensin, ngisi pertalit yang hanya untuk sepeda motor penuh 3 liter. Ya sudahlah, saya ngisi besok saja, ternyata nggak naik. Tapi bahwa orang sekarang ini memandang hari-hari ini adalah masa-masa sulit. Tapi saya percaya orang yang takut akan Tuhan, orang saleh Tuhan, orang kudus Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Dan ayat ini mengatakan, engkau tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Itu tidak hanya mengacu kepada orang saleh, tetapi ini ditujukan kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Pribadi yang menjadi penebus kita. Siapa The Holy One? The Holy One merujuk pada pribadi Kristus. Pribadi yang kudus, sempurna. Kenapa dia kudus dan sempurna? Karena dia adalah Allah. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal pertama ayat yang pertama,
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah terang dan kegelapan tidak menguasainya. Tuhan itu, Yesus itu Maha Kudus, sebab Dia Sang Firman itu yang menjadi manusia. Dan ketika menjadi manusia, surat Ibrani mengatakan, ketika dalam keadaannya sebagai manusia, Dia sudah dicobai sama seperti kita, tetapi Dia tidak tersentuh oleh dosa. Sekalipun Dia mendapat pencobaan, sekalipun Dia mendapat satu ujian, pencobaan, tapi Dia tidak jatuh di dalam dosa. Kalau kita membaca pencobaan Yesus yang pertama, Matius pasal 4 setelah baptis, Dia dibawa di padang gurun. Dan Yesus dicobai oleh iblis. Dan iblis dikalahkan. Iblis tidak mampu menjatuhkan Yesus ke dalam dosa. Sebab itu Dia kudus sempurna. Karena kudus sempurna, karena Dia ilahi, Dia tidak dikuasai oleh kematian. Daud dikuasai kematian. Daud mati dan kuburnya masih ada sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu ke Israel, ke Yerusalem, Anda akan menjumpai makam Daud. Tapi Yesus, the Holy One itu tidak dikuasai oleh kematian. Dia memang mati, tapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itu artinya kuasa kematian tidak mampu menahan Yesus Kristus. Dan pribadi the Holy One itu, Dia mengalahkan maut. Kunci jurang maut, kunci maut ada di tangannya. Dia mengalahkan maut itu. Dan kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita beroleh kemenangan. Bukan oleh karena kita saleh, oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita, meskipun satu saat akan dipanggil Tuhan, kita tidak akan dikuasai oleh maut, tetapi kita akan bersama-sama Tuhan di dalam kemuliaan. Kenapa? Maut sudah dikalahkan. Kematian tidak bisa menahan Yesus. Kitab Wahyu mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Aku telah mati, tapi lihatlah aku yang telah bangkit. Yesus memang mati, tapi pada hari ketiga Dia mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara orang-orang mati. Sebab itu Jumat Agung, hari Paskah, itu seharusnya kita memberikan satu penghormatan yang sama. Sebab apa? Justru dari kematian dan kebangkitan itulah titik tolak dari iman Kristen. Sebab jika orang mati dan tidak dibangkitkan, maka sia-sia percaya kita, iman kita akan sia-sia. Karena kita mempercayai orang mati. Tetapi karena Yesus yang sudah mati menebus kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, itulah sebabnya kita rayakan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Kemenangan ada di Yesus, dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sebab itu penghargaan kita seharusnya Paskah dengan Natal sama. Tapi kita kadang merayakan Natal gedean-gedean, besar-besar, dan kita Paskah kita tinggal liburan, Bapak Ibu yang dikasihi. Coba bayangkan seandainya ada Bethlehem, ada kelahiran, tapi tidak ada kematian dan kebangkitan, maka kita tetap hidup di dalam dosa. Tetapi karena ada kelahiran Yesus di Bethlehem yang diberitakan oleh malaikat, tapi juga ada kematian. Dan kematiannya bukan sebuah tragedi kecelakaan. Kematiannya bukan sebuah peristiwa yang tanpa direncanakan. Kematian Tuhan itu sudah direncanakan sejak zaman Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebab Allah berkata, keturunan wanita ini akan menghancurkan kepala si ular. Itu berbicara mengenai Yesus. Dan kemudian Yesaya menubuatkan, kita mengira Dia mati dihukum karena kena tulah, karena berdosa. Tapi sesungguhnya pemberontakan kita yang ditanggungnya, penyakit kita yang ditanggungnya. Artinya apa? Yesus mati bukan karena dosa. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Supaya kita menjadi umat pilihan Allah yang kudus, yang melayani Tuhan. Kita melihat beberapa ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 1-5. Dan sekarang saudara-saudara,
Aku mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Yang sudah kamu terima, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja dari percaya. Ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Paulus memandangnya itu sebuah hal yang sangat penting, makanya perlu disampaikan. Apa itu? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Makanya di dalam surat Roma, Paulus mengatakan seperti ini. Roma pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kematian Yesus itu bukan hanya kejadian biasa. Bukan hanya karena dia melawan pemerintah, Herodes, melawan Roma, melawan orang Saduki, melawan ahli Taurat, karena urusan dengan bait Allah, karena urusan ini dan ini. Enggak, Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Nah, kenapa dia mau mati karena dosa-dosa kita? Surat Roma mengatakan, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mau mati karena dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dia mau menderita. Dia mau dihina. Dia dicemooh. Dia lakukan dengan rela. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Katakan amin. Dan ini yang keempat yang penting. Bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Orang lain boleh mengatakan Yesus tidak disalib, yang disalib Yudas, terserah mereka. Tapi sejarah membuktikan, para saksi mata membuktikan bahwa Yesus telah mati. Dan saksi yang sama membuktikan dan mengatakan bahwa pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit. Dan itulah yang sangat penting yang disampaikan kepada kita. Dan oleh karena berita ini kita diselamatkan. Karena peristiwa ini kita diselamatkan. Coba bayangkan Yesus yang ketika kita masih berdosa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mau menderita, diolok, diejek, tinggal dalam penderitaan yang amat sangat. Dari jam 9, dari malam ditangkap, sampai jam 3 mati. Kalau itu bukan Yesus, maka tidak muncul 7 perkataan yang dikatakan di atas kayu salib. Perkataan-perkataan yang penuh makna. Kalau yang disalib Yudas, tentu dia tidak berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia berkata kepada Yohanes, Ibu, inilah anakmu. Dan menunjukkan kepada Yohanes, inilah ibumu. Menunjukkan hubungan antara Maria dan Yohanes. Dia mengenali itu. Dan di akhir hayatnya dia berkata, sudah selesai. Yang ada kata pengampunan, kata berkat, penebusan kepada orang yang disalib sebelah kanannya. Hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Mana bisa ya Yudas Iskariot berkata seperti itu. Orang boleh memfitnah, orang boleh membuat hoax yang salah, orang boleh menyesatkan, tapi saksi mata yang itu kita baca bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita karena Yesus mengasihi kita. Dan Paulus mengatakan kepada dalam suratnya di dalam Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Darahnya itu
yang dicurahkan dan semua diberikan kepada kita, itu menyucikan kita, menguduskan kita, membenarkan kita. Sehingga apa? Sehingga kita, Paulus berkata, oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi bagi orang percaya, keselamatan itu sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan. Siapa yang menjamin? Yesus Kristus Tuhan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang nanti akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dalam kedatangan yang kedua, kita akan diangkat bersama-sama Tuhan dalam kemuliaan, dan kita akan memerintah Tuhan bersama dengan Tuhan di bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus. Sebab itu hidup kita harus diserahkan kepada Kurios, kepada Tuhan. Paulus berkata dalam Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kenapa dia harus jadi Tuhan? Karena Yesus itu sudah menebus kita. Kita ini kan di dunia modern itu masih ada pegadaian ya Bapak Ibu ya. Memberikan masalah tanpa masalah itu loh motonya. Kalau kita menggadaikan sesuatu. Ini Adam dan Hawa ini sudah menggadaikan dirinya ketika jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, maka firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Dan semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Artinya apa? Artinya kita ada di bawah kuasa si iblis, kuasa maut. Tapi Yesus datang untuk menebus kita, mengambil kita, menggantikan kita, membayar semua hutang kita lunas. Bukan dengan emas dan perak kata Petrus. Dia membayar kita dengan darahnya sendiri. Darah yang mahal, darah yang kudus, membayar kita, menebus kita, supaya kita tidak menjadi budak iblis, tapi kemudian menjadi hamba Tuhan. Sebab itu kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, hukuman kita sudah ditanggung oleh Dia, Dia sudah mati untuk kita, menggantikan kita, maka Tuhan mau hidup kita serahkan kepada Tuhan. Katakan amin. Hidup ini milik Tuhan. Kalau kita mengerti Tuhan mengasihi kita dan bahkan mati untuk kita, sebab itu mari kita sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Ayo mungkin kemarin tahun 2025 kita kurang sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. 2026 Tuhan, aku tahu Engkau sangat mengasihi aku, Engkau mati untuk aku, Engkau sudah menggantikan aku yang harusnya aku binasa, masuk neraka, kena murka Allah. Sekarang aku sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan. Sebab itu aku serahkan hidupku kepadamu. Dan sebagai ucapan syukurku, aku akan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan serius, amin. Dalam melayani Tuhan makin serius, makin sungguh-sungguh, makin bersemangat, amin. Jangan kita tidak sungguh-sungguh, karena Yesus mati itu bukan guyon. Dia tidak sekedar iseng, dia memang betul-betul mati sungguh. Dia menghadapi penderitaan itu, berdoa di Taman Getsemani dengan berpeluh, dan peluhnya seperti titik-titik darah. Dia berdoa dalam ketakutannya sebagai manusia, Bapa, kalau boleh biarlah cawan itu berlalu daripadaku. Pernahkah kita berkeringat, keringat darah Bapak? Enggak pernah. Kalau kita makan keringetan, ya tadi saya makan sate enak, sampai keringetan. Nek mangan keringetan, nek kerja gak keringetan. Wow, sampai dia takut menghadapi penderitaan yang dia harus menanggung. Cawan murka Allah yang harusnya diberikan kepada kita, diambil alih oleh Yesus. Dia sungguh-sungguh dia berikan itu untuk kita. Nah kalau kita mengiring Tuhan tidak sungguh-sungguh, itu kebacut Bapak Ibu, kebangetan. Kalau kita melayani hitung-hitungan sama Tuhan itu kebangetan Bapak Ibu. Hari ini kita akan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, tahun 2026
aku akan makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku akan mengikut Engkau dengan setia. Hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Aku akan melayani Tuhan dengan karunia talenta yang Tuhan sudah berikan kepadaku. Apapun itu, setiap pelayanan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan kepada Tuhan, itu sangat berarti di hadapan Tuhan. Makanya 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, jangan goyah, berdiri teguh, jangan goyah, sebab jeripayahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Ayo makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, pelayanan itu juga tidak hanya di gereja. Kata avoda dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai penyembahan. Tapi avoda juga dipakai untuk pekerjaan. Kita di marketplace, Bapak Ibu sebagai dokter, Bapak Ibu sebagai pengusaha, Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai siswa. Itu adalah pelayanan. Jadi pelayanan tidak hanya hari Minggu, pelayanan tidak hanya di mimbar, pelayanan tidak di komsel, tapi marketplace kita. Mungkin kita bergerak di dunia bisnis, mungkin kita di dunia edukasi, pemerintahan apa saja. Biarlah ini menjadi mimbar kita untuk melayani Tuhan. Avoda itu tidak hanya berbicara penyembahan, ibadah kepada Tuhan di gereja. Tapi kalau kita orang-orang yang ada di marketplace mengerjakan segala sesuatu berintegritas, Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhanlah kamu akan mendapatkan upah. Artinya apa? Di marketplace kita melayani Tuhan. Kita bisa menunjukkan Tuhan di dunia kerja kita. Di dunia kerja itu mimbar Bapak Ibu untuk memuliakan Kristus. Di keluarga itu kita, mimbar kita untuk memuliakan Kristus. Jadilah versi terbaik dimanapun Tuhan tempatkan. Kalau kita sebagai suami, jadilah versi terbaik suami untuk keluarga, untuk istri. Versi terbaik sebagai orang tua untuk anak-anak. Sehingga mereka orang-orang yang kita layani dan lewat hidup kita, mereka mengenal Tuhan. Lewat cara hidup suami, istri, anak-anak kenal Tuhan. Lewat cara hidup para bisnismen, karyawan, customer, melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bukan melihat setan. Ibu-ibu, biarlah kita menjadi versi yang terbaik sebagai istri. Sehingga Petrus mengatakan, ketika suami yang belum percaya melihat cara hidupmu, dia dimenangkan tanpa perkataan. Coba bayangkan, dengan hanya melihat istri, suami melihat Yesus, bijaksananya, keramahannya. Kalau di Tulungagung dikatakan seperti itu. Mama itu loh, kalau sama teman-teman, wah hihi senang. Tapi di rumah marah-marah terus. Cubit, lempar, nendang. Tapi Petrus mengatakan, suami-suami yang belum percaya dimenangkan oleh kelakuan istrinya tanpa perkataan. Hebat itu. Biarlah kita di marketplace itu menjadi mimbar kita. Kalau saya mimbar saya ya di sini. Tapi Bapak Ibunya mimbar yang akan Tuhan pakai di marketplace masing-masing. Bergerak di bidang apa? Biarlah orang-orang yang kita layani, customer, pelanggan, atasan, bawahan, suami, istri, anak-anak, melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga orang-orang itu boleh kenal Yesus. Haleluya. Jadi versi yang terbaik di tempat kerja. Karena avoda itu tidak hanya bicara pelayanan di mimbar, tidak hanya bicara ibadah di hari Minggu, tetapi di marketplace kita bisa melayani Tuhan. Jadi biarlah hidup kita berikan kepada Tuhan. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan hidupku. Kalau kita membaca sejarah sekolah minggu, kita akan mengenal satu nama, namanya Robert Rickes. Dia itu adalah seorang wartawan. Dia memiliki Gloucester Journal.
Dia seorang wartawan yang karena saking sibuknya kadang hari Minggu hadir di kantor untuk menyiapkan berita di hari Senin. Nah, tahun itu adalah terjadi revolusi industri di Inggris. Jadi anak-anak kecil itu juga dipekerjakan untuk mulai tenaga yang murah. Mereka keluar dari sekolah jadi tidak bisa baca tulis. Nah, mereka libur di hari Minggu. Robert Redkins itu kaget karena anak-anak itu begitu tidak sopan, kata-katanya kotor, kasar, berteriak-teriak. Sebagai seorang wartawan, dia tidak bisa diam saja. Dia cinta Tuhan. Maka dia punya ide. Anak-anak itu dikumpulkan. Dia menyediakan kue, menyediakan makanan supaya anak-anak itu mau kumpul. Setelah mereka kumpul, mereka diajari calistung, baca, tulis, hitung dengan media Alkitab. Maka dikumpulkan dan terbentuklah Sunday School, sekolah minggu. Itu cikal bakalnya sekolah minggu tidak didirikan oleh seorang pastor, pendeta, tapi seorang wartawan. Dan dia memang mengajak gembalanya untuk menangani sekolah minggu. Hingga Inggris terbuka sekolah minggu dan kemudian dikembangkan di tempat lain sampai akhirnya ada di Rock Blora. Seorang wartawan bisa dipakai Tuhan. Saya percaya di tempat ini para bisnismen, karyawan, bos-bos akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup karena Yesus sudah mati untuk kita, maka hidup itu harus memiliki pengharapan yang baru. Matius 28 ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Peristiwa ini terjadi pada minggu pagi-pagi benar karena wanita-wanita itu kan meminyaki mayat Yesus. Tapi di tengah jalan mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu untuk kita? Karena beratnya bertonton batu. Ini batu besar yang untuk menutup gua. Karena makamnya itu bukan seperti makam di Blora, ditanam. Waktu itu pemakamannya adalah sebuah gua. Jadi perlu ditutup dengan batu. Nah, siapa? Ya kita bisa datang pagi-pagi, tapi tidak mungkin kita akan menggulingkan batu yang besar itu. Tetapi ketika mereka sampai di makam, malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bapak Ibu, kita sering menghadapi dalam hidup kita batu-batu ketidakmustahilan itu. Batu-batu, wah itu tidak mungkin, itu tidak bisa, aku tidak mampu. Itu batu yang menghalangi kita. Tapi dengan kematian Tuhan, dengan kebangkitan Tuhan, maka kita memiliki pengharapan yang baru. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh menyerah, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menggulingkan batu yang kita tidak mungkin menggulingkannya. Allah sanggup bekerja. Apapun kesulitanmu, kematian saja dikalahkan oleh Tuhan. Maut saja dikalahkan oleh Tuhan, apalagi persoalan kita. Kalau di Jawa Timur, apalagi masalah botean, apalagi masalah-masalah yang kita dapat, aduh Tuhan, ini harga-harga naik, gimana usaha saya? Ini istri saya sudah mulai mengeluh. Kenapa? Aduh ini gak badi, gila apa? Ayam naik, timbul naik, plastik naik, semua naik. Nah kita ini orang konsumen gak mau naik. Semua bahan-bahan naik, gimana? Kita kerjakan tidak ada untungnya, nggak dikerjakan nggak ada pekerjaan. Tapi saya percaya, kalau kita percaya Yesus, kita ada pengharapan baru. Sebab apa? Segala sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan buat mungkin. Mungkin kita sakit, aduh aku sakit yang parah. Tuhan mujizatnya masih berlaku sampai hari ini. Jadi jangan menyerah. Robert Schuller mengatakan, masa sulit tidak akan pernah berlalu, berakhir, tetapi orang yang tangguh tetap bertindak. Ini ada satu kesaksian ya Bapak Ibu, mungkin sudah sering mendengar kesaksian ini. Saya angkat lagi, namanya Nick Vujicic. Dia lahir dalam keadaan cacat tidak normal
Karena tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Pasti. Dan dia takut dengan masa depannya. Takut dengan studinya. Tapi dia punya orang tua yang hebat. Orang tua yang takut akan Tuhan. Selalu memberi semangat kepada Nick Vujicic. Yang seharusnya di Australia itu tidak boleh sekolah di sekolah umum, sekolah biasa. Tapi karena kegigihan mamanya, dia boleh ikut di sekolah umum. Harusnya di sekolah khusus, sekolah disabilitas. Tapi dia berhasil oleh mamanya mengikuti sekolah umum. Tapi di sekolah dia sering diejek, dibully. Sehingga dia menjadi takut, dia putus pengharapan. Aduh, tidak ada masa depan buatku. Tapi karena orang tuanya, bahkan dia sampai mau bunuh diri. Tapi karena imannya kepada Tuhan dan karena orang tuanya yang selalu menguatkan, Nick Vujicic lulus dari universitas umur 21 tahun dengan 2 gelar sarjana, akuntansi dan perencanaan keuangan. Dia pinter renang, dia nyetir. Saya ini yang komplit ini renang enggak bisa Bapak Ibu. Bisanya kayak dada. Dadah, 14. Tapi ini pinter. Beberapa lama kemudian dia menjadi motivator, berkeliling dunia, berfokus pada masalah remaja. Masalah remaja itu kan jati diri ya. Dia memotivasi. Vujicic sudah mengunjungi 3 juta orang di lebih dari 44 negara dan 5 benua. Saya baru 3, Mojokerto, Tulungagung, dan Blora. Ini Vujicic ya. Ini loh, tidak putus asa. Tuhan yang tidak bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa persoalan yang kita hadapi? Jangan menyerah. Tetaplah percaya Tuhan. Milikilah pengharapan baru. Apa yang menjadi kesulitan kita, batu besar di depan kita. Kita percaya kuasa Tuhan sanggup menggulingkan batu itu. Tuhan bekerja sampai hari ini. Kalau mujizat yang masih terjadi, itu juga akan kita alami. Kita tidak hanya berkata katanya orang, tapi kita berkata aku bersaksi. Amin Bapak Ibu. Biarlah kematian Tuhan itu memberikan kematian dan kebangkitan Tuhan itu memberikan pengharapan baru buat kita. Ada satu lagu pujian yang saya suka. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Wah, luar biasa. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang mengalahkan maut. Kematian saja dikalahkan, mau dikalahkan. Neraka ditutup untuk orang percaya. Apalagi persoalan-persoalan kita. Pasti Tuhan akan tolong kita. Amin. Hidup tidak dikuasai ketakutan, tidak boleh putus asa, dan tidak boleh dikuasai ketakutan. Matius 28:5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Dalam terjemahan versi-versi yang lain, kata jangan takut itu ditulis Alkitab sebanyak 366 kali. Itu berarti setiap hari Tuhan berkata, anakku jangan kamu takut. Setiap hari berkata kepada kita, anakku jangan kamu takut. Sebab Yesus telah bangkit. Kamu takut apa? Apa yang kamu khawatirkan? Jangan kamu takut. Dia sudah bangkit, dia pasti menolongmu. Ada satu cerita tentang, mungkin Bapak Ibu sudah, ini kan saya ambil dari Monumen Kumbang Kapas di Alabama. Itu menceritakan ketika tahun 1919 itu warga kota Enterprise itu mendirikan patung monumen seorang wanita dengan kumbang. Karena di kota itu penghasilan utama adalah kapas. Satu hari kedatangan satu kumbang ini, kumbang kapas yang merusak. Karena kumbang itu cepat berkembangnya, dengan cepat merusak kapas-kapas di seluruh kota itu. Dihancurkan tanaman itu dan tidak ada panen. Selama 2 tahun tidak ada panen. Mereka
ketakutan, mereka putus asa. Tapi kemudian mereka tidak lagi menanam kapas, mencoba menanam sayuran dan buah-buahan. Ketika mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran, Kumbang ini kan gak bisa kerja. Dan mulai dari tahun itu, ekonomi dari tanaman sayuran dan buah-buahan itu melebihi penghasilannya daripada ketika mereka bercocok tanam bertani kebun kapas. Maka Kumbang Bol ini diangkat sebagai pahlawan. Ini hama loh, diangkat sebagai pahlawan. Oleh karena Kumbang Bol ini, kita yang tadinya biasa-biasa, sekarang kita luar biasa. Karena apa? Lewat Kumbang ini kita beralih dari kapas ke sayuran dan buah-buahan. Maka untuk mengenang jasanya dibuatkan monumen ini. Karena ekonomi tersebut terangkat oleh karena tanaman yang lain. Ini kalau kumbang aja bisa mengubahkan inspirasi orang Alabama. Saya percaya Tuhan Yesus lebih dari sanggup untuk menolong kita. Lebih dari sanggup untuk membuat kita tidak takut. Kebahagiaan orang saleh adalah ketika walaupun kita dalam persoalan, justru dalam persoalan itu kita melihat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi kita. Dan kita akan berkata, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Yang tadinya saya kira malapetaka, ternyata lewat peristiwa ini aku boleh diberkati Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Hari ini 3 berita yang boleh saya sampaikan. Jangan takut, bertindaklah.